Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Padat. Pada topik kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan polymeric coating. Pada sesi yang lalu kita sudah berdiskusi terkait dengan sugar coating, yang mana sugar coating itu prosesnya relatif panjang dan ada berbagai macam tahap. Pada kesempatan ini, kita akan mengenal terkait dengan polymeric coating. Prosesnya ini lebih sederhana, akan tetapi fungsionalitasnya tidak sebatas untuk menutupi rasa saja. Ini sangat versatil sekali, bahkan nanti bisa diaplikasikan untuk memodifikasi pelepasan dari suatu obat. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan polymeric coating, alangkah baiknya kita coba mendeskripsikan keuntungan dari si polymeric coating ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan sugar coating, polymeric coating ini lebih menguntungkan pada aspek peningkatan bobot setelah proses penyalutan. Jadi ketika kita menggunakan sugar coating, bobotnya itu meningkat dari 50 bahkan sampai 100%-nya. Jadi misalkan saya mencetak tablet dengan kekuatan 500 mg, otomatis nanti tabletnya tidak mungkin jadi 500 mg. Ada eksipien di situ. Kita tambah misalkan jadinya 700 atau 750 mg. Kalau kita lakukan proses sugar coating, nanti bobotnya bisa mencapai 1 gram, bahkan 1 gram lebih. Ini tidak suitable sekali, terutama untuk obat-obat dengan kekuatan yang tinggi. Jadi kekuatan sediaan yang besar, itu akan menghasilkan tablet yang besar. Bisa-bisa pasiennya keleleken, gara-gara apa? Tabletnya terlalu besar. Oleh karena itu, salah satu strategi pada teknologi coating itu tidak digunakan proses coating dengan sugar coating, akan tapi lebih dikembangkan dengan polymeric coating. Dengan polymeric coating ini, peningkatan bobot itu bisa mencapai 2 bahkan sampai 4% saja. Artinya dengan peningkatan bobot sedemikian rupa kecilnya ini mampu sudah bisa menutupi rasa, kemudian meningkatkan aseptabilitas dan semacamnya. Jadi salah satu keuntungan ini nanti yang menjadi pilihan utama bahwa polymeric coating ini lebih disukai dibandingkan sugar coating. Apalagi beberapa sediaan obat yang diedarkan itu utamanya paling banyak adalah polymeric coating ini. Kemudian karena tahapnya ini sedikit, jadi mungkin cukup 1 lapis atau 2 lapis saja. Berbeda dengan sugar coating, ada beberapa tahap dan satu tahap ini harus selesai dulu, baru bisa kita lanjutkan tahap yang lainnya. Kalau pada polymeric coating, ini cukup tahapnya sekali saja dan penambahan bobotnya juga sedikit, artinya apa? Tebal lapisan tidak terlalu tebal. Sehingga prosesnya ini akan lebih cepat dibandingkan kita melakukan penyalutan dengan teknik sugar coating. Karena ini hanya 1 lapis dan tidak terlalu bermasalah terhadap proses setelah dan sebelumnya, maka proses ini bisa dilakukan otomatisasi. Sehingga apa? Sehingga prosesnya ini lebih sederhana sekali. Cukup disalut saja, jadi tablet itu disalut dengan suatu polimer. Nanti ketika sudah tersalut, dia akan kering membentuk satu lapisan tipis atau polymeric coating. Jadi polymeric coating ini juga bisa disebut dengan tablet salut lapis tipis. Pada polymeric coating ini, karena polimer itu merupakan bahan yang sangat penting sekali atau bahan yang sangat versatil sekali dalam memodifikasi suatu sistem penghantaran obat. Jadi dengan polimer ini kita bisa membuat si tablet yang kita salut itu ketika kontak dengan cairan lambung langsung hancur bisa. Kita salut, kontak dengan cairan lambung tidak hancur, hancurnya nanti ketika sampai di usus bisa. Kemudian bisa juga kita salut, nanti di cairan lambung tidak hancur, kemudian di usus dia tahan, di kolon baru hancur juga bisa. Bisa juga kita desain masuk utuh, keluar utuh juga bisa.
Oleh karena itu, formulasinya sangat fleksibel sekali, tergantung dari polimer yang kita gunakan. Oleh karena itu, modifikasi dari feature pada polymeric coating ini tergantung dari polimer yang kita gunakan. Polimer kita ini nanti disesuaikan dengan tujuan dari coating tersebut untuk apa. Jadi fleksibilitas formulasinya itu bisa kita atur. Bisa juga kita atur ketebalan lapisannya. Oh, pengen ini lebih kuat, saya berikan 2 atau 3 lapis, boleh. Nah, karena formulasinya fleksibel, otomatis, dan prosesnya lebih cepat, ini menjadi pilihan utama ketika industri farmasi akan menyalut tabletnya. Kemudian, keuntungan selanjutnya, ini polymeric coating ini bisa digunakan untuk memodifikasi pelepasan atau kinerja atau fungsionalitas dari suatu obat. Jadi misalkan begini, ada suatu formula itu ketika tabletnya itu masuk ke dalam tubuh sampai ke lambung dia hancur kemudian terserap. Ada juga formula itu dia masuk ke dalam tubuh tidak hancur tabletnya, tapi obatnya lepas pelan-pelan. Bagaimana dia lepas? Ya tinggal kita salut saja, kemudian pada formula penyalutnya itu kita tambahkan bahan yang larut air. Kemudian ketika kontak dengan cairan tubuh, maka bahan yang larut dengan air itu, atau kita sebut dengan channeling agent, itu akan melarut. Kemudian bahan aktif akan keluar secara perlahan dari pori-pori tersebut. Sehingga nanti pelepasnya bisa lepas lambat. Itu bisa. Bisa juga kita memodifikasi pelepasan tidak dengan kecepatannya, tapi bisa kita modifikasi obatnya lepas di mana. Itu bisa kita modifikasi dengan polimer yang kita gunakan. Selain itu, polymeric coating ini bisa diaplikasikan pada berbagai macam bentuk sediaan farmasi yang lebih luas. Berbeda dengan sugar coating buat nyalut serbuk ya tidak bisa. Tapi polymeric coating itu bisa kita aplikasikan untuk powder coating. Jadi lebih versatil dibandingkan sugar coating. Kemudian tantangan polymeric coating ini adalah dari sisi penggunaan pembawanya. Karena polimer itu umumnya tidak larut di air, maka biasanya ketika kita salut dengan polimer, itu nanti akan kita salut menggunakan pelarut organik. Yang mana pelarut organik ini residunya itu sangat dibatasi pada sediaan farmasi. Oleh karena itu, pada polymeric coating ini penggunaan pelarut organik itu nanti harus dicek pada sediaan akhirnya. Tidak hanya itu, karena pelarut organik ini relatif berbahaya juga dan penggunaannya dibatasi, maka kita harus hati-hati juga. Selain dari permasalahan tersebut terkait dengan permasalahan dari manufaktur. Karena pelarut organik ini kita gunakan pengering juga, panas, ini bisa menguap, nanti bisa menyebabkan kebakaran atau meledak dari industri farmasi atau alat coating yang digunakan itu. Karena ada pelarut organik, menguap, ada panas. Kalau ada api, sekali ada api saja, nanti bisa meledak. Nah, salah satu solusinya terkait dengan penggunaan organic solvent ini, otomatis kita gunakan dalam sistem dispersi larutan. Tapi larutannya berbasis air, jadi aqueous dispersion. Jadi nanti polimernya itu dibentuk dalam bentuk nanopartikel atau mikropartikel, sangat halus sekali. Kemudian nanti polimernya itu akan kita gunakan dalam bentuk dispersi. Jadi kebanyakan yang diterapkan adalah aqueous dispersion. Dan ini di merek dagang itu banyak sekali yang sudah beredar. Ada yang mereknya Eudragit, ada yang mereknya Opadry, ada yang mereknya Colicot. Jadi ini adalah merek-merek dagang, bukannya saya promosi ya, tapi ini merek dagang dari formula polymeric nanoparticle ready to use. Jadi tinggal kita larutkan dan kita gunakan saja. Akan tetapi walaupun ini ada solusi terkait dengan penggunaan dispersi dalam air,
Tetapi pencucian alatnya karena nanti kita spray, otomatis spraynya ini droplet-dropletnya itu juga akan nempel pada alat kutingnya. Pada alat kuting kemudian kita panas, dia akan mengering. Otomatis pada proses pembersihan tetap kita akan menggunakan pelarut organik. Nah, jadi beberapa problem ini yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan coating menggunakan polimeric coating ini. Kemudian, tantangan selanjutnya yakni keragaman dari lapisan penyalut. Karena apa? Karena pengeringannya relatif cepat dan lapisan ini sangat tipis sekali. Jadi kalau ada tablet, kita semprot dengan cairan penyalut, yang mana cairan penyalutnya ini nanti lapisannya sangat tipis, kemudian ada panas, nanti keringnya sangat cepat sekali. Oleh karena itu, homogenitas dari lapisan coatingnya ini yang menjadi tantangan utama. Sehingga ada dua strategi utama yang bisa kita lakukan, yakni kita seragamkan larutan penyalutnya. Artinya apa? Jumlah spraynya. Kemudian ada proses yang kita sebut dengan atomisasi. Jadi atomisasi ini adalah proses di mana kita ubah larutan ini menjadi semacam suspensi air dalam udara. Gambaran singkatnya itu ketika Mas Mbak semua pergi ke tukang cuci motor atau tukang cuci mobil itu, dari air disemprot. Semprotannya lembut sekali. Nah, itu nanti akan memudahkan dalam proses homogenisasi. Jadi air yang disemprot dengan tekanan tinggi melewati suatu nozzle, itu nanti akan terjadi proses atomisasi. Air yang berupa bak cairan tadi akan berubah menjadi droplet-droplet yang sangat kecil. Ukuran droplet ini dipengaruhi oleh tekanan dari airnya tadi, dan ada tekanan ya otomatis ya kita berikan tekanan, kemudian diameter nozzle yang digunakan. Itu akan mempengaruhi ukuran droplet yang terbentuk. Oleh karena itu, beberapa parameter ini akan menjamin homogenitas lapisan coatingnya. Kemudian cara yang kedua, kita lakukan penyeragaman dari sisi alatnya, yakni kecepatan putarannya. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat nanti terjadi turbulensi, tidak homogen juga. Kemudian kalau terlalu lambat baru disemprot sudah kering. Jadi kecepatannya harus kita optimasi. Kemudian ada baffle. Baffle itu kayak semacam pengaduk yang menempel di drum atau di pen coatingnya. Jadi nanti ketika ada suatu tablet, dia akan kesapu dengan si baffle-nya itu. Itu desainnya harus kita desain sedemikian rupa, sehingga kontak dengan panas itu nanti optimum juga, semprotnya juga optimum. Jadi tidak terlalu cepat ketika habis semprot, langsung kesemprot panas, nanti menyebabkan dia tidak akan homogen lapisan penyalutnya. Begitu juga dengan tablet geometri. Kemarin pada teknologi sudah kita berikan, jadi inti tablet core-nya itu tetap sama, baik di sugar coating ataupun polymeric coating. Itu menggunakan inti tablet yang sama. Jadi tabletnya yang bagus ya tidak bersudut, berbentuk bikonkave. Itu adalah bentuk tablet yang akan kita gunakan untuk proses penyalutan. Jadi tidak bisa kita gunakan tablet dengan bentuk silindris, nanti akan susah dalam aspek rotasinya atau homogenitasnya. Nah, apalagi ini semprotnya cepat, lapisannya tipis, keringnya cepat. Kalau nanti tabletnya tidak bisa bergulir dengan sempurna, maka nanti homogenitas dari cairan penyalutnya ini tidak akan bisa homogen. Kalau belum homogen, dia kesemprot panas, otomatis nanti kering dan tidak akan rata. Nanti kalau kita tujukan untuk kontrol pelepasan atau memodifikasi pelepasan, kinerjanya ini akan sangat bervariasi. Jadi mungkin satu tablet lepasnya itu cepat, satu tablet ini lepasnya lama. Bahkan satu tablet ini tidak lepas-lepas juga ada. Jadi harus hati-hati terkait dengan beberapa aspek yang paling fundamental ini. Perlu kita ingat, polymeric coating tadi sangat powerful sekali karena
Tebal lapisannya ini sangat tipis, tapi fungsionalitasnya bisa kita modifikasi tergantung polimernya. Itu yang menjadi konsen utama dalam kita merancang suatu formula terkait dengan polymeric coating ini. Selanjutnya akan kita diskusikan terkait dengan fungsionalitas dari film coating ini. Yang pertama jelas, karena teknologi coating itu tujuan utamanya bisa kita implementasikan untuk menutupi rasa. Jadi rasa dan bau yang tidak enak dari suatu formula obat itu pasti bisa kita tutupi dengan cara teknologi coating ini. Coba misalkan ada obat yang sangat pahit, contohnya methylprednisolon. Kalau Mas Mbak pengen mencoba, silahkan patahkan methylprednisolon, Anda jilat. Itu rasanya pahit sekali, bahkan Anda minum saja pahitnya masih kerasa. Untuk menutupi rasa pahit tersebut, bisa kita lakukan dengan teknologi coating ini, kita salut. Nah, nyalutnya tidak perlu pakai gula. Kalau pakai gula itu nanti biasanya untuk meningkatkan keterimaan dari segi rasa. Tapi di sini tujuannya bukan untuk mengubah rasanya, tidak, tapi menutupi rasanya yang pahit ini agar tidak terasa. Sehingga tabletnya ini nanti masih acceptable dan pasien mau mengkonsumsi. Nah, itu yang kita gunakan pada test masking ini. Kemudian, fungsionalitas yang selanjutnya yakni ambient protector. Jadi melindungi si tablet inti, baik bahan aktifnya ini dari paparan kondisi luar. Kenapa perlu dilindungi? Karena kondisi luar ini, Mas Mbak, itu mengandung banyak air. Apalagi kita di Indonesia ya, zona 4B itu digolongkan dalam hot and humid. Jadi dia panas dan basah. Walaupun di udara ini kelihatan kering, tapi ini ada kelembapan udara. Jadi apalagi ketika musim hujan seperti ini, itu sekitar 70-75an. Bahkan sampai 80-an. Tapi kalau musimnya ini kemarau, biasanya itu sekitar 60-70an. Intinya, udara kita itu juga mengandung banyak air. Beberapa bahan yang higroskopis atau beberapa bahan yang rusak karena air harus kita lindungi. Begitu juga dengan bahan-bahan yang rusak karena cahaya, bisa kita proteksi juga dengan coating ini. Jadi, coating ini fungsionalitas yang utama tadi selain test masking itu untuk ambient protector. Kemudian, fungsionalitas selanjutnya ini memudahkan dalam proses ditelan. Jadi ketika polimer ini kita akan konsumsi, kita masukkan ke dalam mulut kita, terkena cairan saliva di situ, maka polimernya ini akan sedikit melarut dan menghasilkan sensasi yang licin. Sehingga tabletnya ini akan mudah tertelan. Oleh karena itu, ketika kita salut suatu tablet, ini dengan polymeric coating ini nanti kemudahan ditelan akan lebih mudah. Tiba-tiba baru diletakkan di belakang, bagian belakang lidah, baru mau ngambil air sudah ketelan sendiri. Tapi jangan sampai baru ngambil air ketelan nyangkut di tenggorokan, jangan sampai, kasihan sekali. Nah, nanti kalau nyangkut di kerongkongan seperti itu, nah, bisa menyebabkan kita keselak otomatis. Nah, oleh karena itu, kita gunakan yang rasional saja. Jadi nanti ketika kita mau mengkonsumsi obat, ya jangan sampai ditaruh paling belakang. Cukup pada bagian yang paling proper saja, kemudian kita konsumsi dengan air. Maka dia akan memudahkan tertelan. Kemudian keuntungan selanjutnya, karena tadi ada ambient protectant, maka nanti bisa melindungi bahan aktif dari pengaruh degradasi. Misalkan dari oksidasi, karena dia tidak terpapar dengan kondisi lingkungan, maka paparan oksigen juga relatif rendah, maka akan menghalangi proses oksidasi. Begitu juga dengan fotolisis dan hidrolisis. Ya, karena walaupun ini sediaan padat, tablet sediaannya kering, tapi karena kalau ada bahan-bahan yang higroskopis, maka air dari lembab yang tinggi nanti di lingkungan kita bisa keserap, kemudian meningkatkan kelembapan. Apabila bahan aktif dikatalisis oleh hidrolisis, maka nanti bahan aktifnya akan gampang rusak. Oleh karena itu, kita harus
berikan perlindungan sehingga mampu meningkatkan stabilitas. Apalagi dengan fotolisis, nanti pada formulasinya bisa kita tambahkan opacifying agent agar terhindar dari cahaya. Itu adalah salah satu strategi yang kita aplikasikan untuk meningkatkan stabilitas dari produk kita, utamanya sediaan tablet. Kemudian meningkatkan mechanical resistance, jelas. Karena kalau tablet tidak disalut itu kegesek, terus ketika proses distribusi bahkan nanti ketika mau kita berikan ke pasien tiba-tiba ada yang terkikis atau tabletnya berdebu. Tapi berbeda kalau kita sudah coating, ini nanti kalau sudah kita coating, ketahanan tabletnya ini akan lebih meningkat. Sehingga lebih acceptable-nya lebih tinggi. Kemudian fungsionalitas selanjutnya ini bisa kita aplikasikan entry coating. Jadi entry coating ini kita salut dengan polimer entrik, yang mana polimer entrik itu tidak larut di asam, karena sifatnya asam ya biasanya ya. Asam ketemu asam dia tidak larut, polimernya rigid. Kemudian nanti ketika sampai di usus, dia akan mulai terionkan, kemudian dia akan lepas. Kemudian tabletnya hancur. Jadi itu adalah polymeric coating. Kemudian ada control release performance, itu yang seperti saya diskusikan tadi di awal, bahwa kita bisa mengatur pelepasan obat dengan penyalutan. Jadi ada suatu tablet kita salut dengan suatu polimer yang bisa mengontrol pelepasan obat. Kemudian kita bisa lubangi si polimer itu dengan bahan channeling agent. Jadi kita tambahkan misalkan bahan yang larut dalam air, laktosa, sukrosa, atau yang lain. Kita campurkan di situ, kemudian kita salutkan. Nanti pada suatu kondisi ketika tabletnya itu masuk ke dalam tubuh, kontak dengan cairan lambung, maka tabletnya ini akan berpori-pori. Nah, pori-porinya itu nanti akan mengontrol pelepasan obat. Begitu juga dengan targeted delivery, seperti entrik tadi juga targeted delivery. Dalam artian, dia ditarget lepas pada daerah tertentu. Bisa juga nanti kita desain suatu tablet itu hanya lepas di kolon juga bisa. Jadi ini adalah fungsionalitas dari film coating. Ini lebih bisa dimodifikasi dibandingkan salut gula kemarin. Kemudian untuk mencapai fungsionalitas tersebut, polymeric coating ini tergantung sekali dari polimernya. Jadi ada sediaan yang kita sebut dengan immediate release. Artinya immediate release itu tanpa modifikasi pelepasan apapun. Itu kita sebut dengan immediate release. Pada proses coating dengan immediate release ini, otomatis tujuannya itu ya test masking, ambient protectant, tujuannya semacam itu. Kemudian bisa juga ditujukan untuk memudahkan titelan. Ini saya ambil beberapa polimer, ini turunan copolymer metakrilat dari Eudragit, pabriknya Evonik ya ini. Saya ambil dari situ, ini ada yang bisa digunakan untuk immediate release, ini ada Eudragit E. Eudragit E itu isinya aminometakrilat. Jadi dia amonium kuartener polimernya ini, sehingga dia tidak bersifat agak asam dan tidak bersifat agak basa, ya agak netral lah polimernya ini, tapi condong agak ke basa sedikit. Nah, polimer Eudragit E ini atau yang dimanfaatkan sebagai immediate release ini bisa kita modifikasi untuk menutupi dari rasa dan bau, cahaya, ataupun kelembapan. Jadi polimer Eudragit E ini manfaatnya bisa kita aplikasikan seperti tadi. Bisa kita gunakan untuk menutupi rasa, menutupi bau, menghindari dari cahaya, ataupun melindungi dari kelembapan. Kemudian dia soluble pada cairan pH di atas 5. Artinya di asam lambung sampai pH 5 dia larut. Tapi dia mengembang dan permeable di atas pH 5. Viskositasnya sangat rendah.
Kemudian dia gampang sekali dicampur dengan berbagai macam pewarna. Karena pada tahap polymeric coating ini juga kita bisa berikan warna. Kemudian ada formulasi selain immediate release, ini ada delayed release. Delayed release ini adalah pelepasan tertunda. Jadi pelepasan yang ditunda itu kita sebut dengan delayed release. Contohnya adalah sediaan entrik. Jadi salut entrik itu pelepasannya ditunda. Dia tidak lepas di lambung, tapi lepasnya di usus. Ada berbagai macam polimer yang bisa diaplikasikan. Misalkan ini ketika pengen lepas di bagian duodenum atau pH di atas 5, ini bisa kita gunakan Eudragit L. Nah, Eudragit L ini ada yang bersifat aqueous dispersion, ada yang berupa serbuk. Kalau serbuk ini biasanya kita gunakan dengan pelarut organik. Begitu juga dengan si Eudragit E tadi. Ada yang pelarut organik, ada yang aqueous dispersion. Kemudian sangat mudah sekali dalam penggunaannya ya, apalagi ada formulasi yang sudah ready to use. Jadi siap tinggal dicampur saja dengan pembawa, kemudian tinggal dispraykan pada tablet. Kemudian jika kita ingin suatu tabletnya ini hancur pada pH 6-7, kita tetap gunakan Eudragit L, tapi L100. Tadi yang pH 5,5 kita gunakan L155. Ini ada organic solvent, ada yang powder. Kemudian kalau misalkan pengen hancur di atas pH 7 atau di kolon, kita bisa pakai Eudragit S. Nah, Eudragit L dan S ini sama sebenarnya. Dia isinya poliasam akrilat. Akan tapi derajat branching sama derajat graftingnya berbeda. Branching itu percabangan, grafting itu kayak semacam ya kayak kombinasi satu rantai polimer dengan rantai polimer yang lainnya, itu di grafting. Jadi polimer itu walaupun sama tapi derajat branching graftingnya berbeda atau panjang rantai polimernya berbeda, rantai samping pada polimernya berbeda, itu karakteristiknya berbeda. Jadi building block Eudragit ini sama antara Eudragit E, Eudragit L, Eudragit S ini sama. Tapi rantai sampingnya saja yang dimodifikasi sifatnya sudah berubah. Itulah yang polimer, sifat dari polimer itu sedemikian rupa itu. Misalkan sama-sama dari Eudragit L ya, saya ambil dari Evonik atau saya ambil dari perusahaan lain misalkan. Itu juga beda karakteristiknya. Walaupun perbedaannya tidak signifikan, fungsionalitas tetap sama, tapi tetap ada perbedaannya. Itu tadi adalah beberapa polimer yang bisa kita aplikasikan ya. Untuk immediate release pakainya amonium metakrilat, polyamonium metakrilat, atau Eudragit E. Jadi untuk immediate release bisa kita aplikasikan polyamonium metakrilat atau Eudragit E. Kemudian untuk delayed release bisa kita aplikasikan Eudragit L atau poliasam akrilat. Ini untuk entrik coated. Gimana untuk time control release atau pelepasan yang terkendali tadi? Kita bisa gunakan, ini ada Eudragit RL sama Eudragit RS. Nah, ini bedanya apa? Bedanya juga rantai sampingnya. Permeability-nya berbeda, kemudian perbedaan lagi ini adalah difusinya. Jadi permeability dan difusinya berbeda. Eudragit RS ini lebih susah ditembus dari obatnya. Kenapa? Struktur dari Eudragit RS ini lebih padat, sehingga difusi dari obat ini akan lebih terhalangi dibandingkan Eudragit RL. Building block sama, cuma substitusi rantainya saja berbeda. Nah, itu adalah versatilitas dari suatu polimer. Jadi polimer itu sangat versatil sekali, sangat multifungsi sekali, tergantung rantai sampingnya atau tipenya. Nah, ini adalah saya ambilkan contoh dari satu perusahaan yang sama. Kenapa? Karena saya ingin menggambarkan bahwa satu polimer dengan building block yang sama itu bisa menghasilkan karakteristik yang berbeda kalau rantai samping polimernya itu berbeda. Jadi pada Eudragit ini bisa untuk immediate release, delayed release, atau control release berbeda-beda.
Ada yang dalam bentuk serbuk, ada yang dalam bentuk granul. Granul ini biasanya kita manfaatkan untuk pembuatan tablet sustained release. Kita cetak langsung dengan bahan aktifnya. Nanti akan kita diskusikan juga tablet sustained release. Tapi biasanya yang buat kuting itu kita gunakan organic solution atau aqueous dispersion. Atau bisa kita beli yang serbuk, kemudian kita preparasi sendiri. Ini adalah salah satu fungsionalitas dari penggunaan polymeric coating yang saya contohkan, salah satunya dengan Eudragit ini. Anda boleh pakai Opadre juga boleh, pakai Colicot juga boleh. Kalau Opadre itu dari Colorcon, kalau Colicot itu dari BASF, kalau Eudragit ini dari Evonik. Kemudian selanjutnya yakni skematis sederhana dari proses coating itu jadi hampir sama ya. Ketika proses coating itu pasti ada cairan penyalut, ada tablet, kemudian ada alat yang akan kita gunakan. Alatnya sama seperti yang sudah kita diskusikan di awal coating teknologi kemarin. Jadi alatnya tidak ada perbedaan sama sekali dengan sugar coating. Di sini cairan penyalut kita ambil dengan pompa peristaltik, kemudian kita semprotkan. Otomatis ketika kita menyemprotkan, ingat parameter tekanan udaranya, diameter nozzle-nya, kemudian viskositasnya itu sangat berpengaruh terhadap ukuran dropletnya. Kemudian pada polymeric coating ini biasanya daerah spray sama daerah heating ini dibedakan. Tujuannya apa? Agar memberikan kesempatan aksi cairan yang disemprotkan tadi bisa terhomogenisasi, baru terbentuk polymeric coating dengan proses pengeringan. Nah, proses ini berlangsung secara continuous, jadi tergantung dari kita kapan menghentikan. Jadi, misal semacam ini, ada nozzle, kita semprot ya, ada daerah spraynya, kemudian tabletnya akan berputar. Ada yang kena semprot, ada yang tidak. Makanya perlu berulang-ulang tahapnya, dihomogenisasi. Kemudian setelah tablet itu berputar, nanti akan masuk ke heating zone atau drying zone-nya. Kemudian akan kering, masuk lagi ke spray zone, dan seterusnya sampai dia homogen. Jadi, banyaknya lapisan atau tebal dari lapisan coatingnya ini tergantung dari proses lama penyalutannya. Kemudian secara skematis prosesnya bagaimana? Yang pertama jelas atomisasi. Jadi atomisasi tadi sudah kita diskusikan, kita ubah bulk liquid ini menjadi droplet-droplet yang sangat halus. Semakin halus droplet, semakin bagus karena efisiensi homogenisasi pada proses coatingnya itu akan lebih mudah. Jadi ini ilustrasinya kurang pas ya, atomisasi ini harusnya lebih kecil, bukan lebih besar ukuran partikelnya. Kemudian akan terjadi tumbukan. Jadi yang disemprot tadi akan mengenai ke permukaan tablet. Kemudian setelah mengenai ke permukaan tablet, nah karena kita gunakan polimer, polimer ini tidak larut. Ketika polimer tidak larut ini nanti kita gunakan dalam proses penyalutan berbasis aqueous dispersion, otomatis dalam formulanya nanti akan ada bahan yang kita sebut dengan surfaktan. Tujuannya apa? Agar ketika dropletnya tadi menempel pada permukaan tablet, dropletnya ini bisa membasahi permukaan tablet. Jadi bukan nempel terus jatuh, tidak, tapi nempel bisa melekat. Nah, syarat utamanya kita turunkan tegangan antar mukanya. Karena droplet itu tegangan interfasialnya juga lumayan relatif tinggi, begitu juga dengan si dispersinya. Karena dispersinya ini butuh penstabil. Kemudian nanti setelah menempel, dia akan membasahi dan menyebar. Jadi membasahi dan menyebar, kemudian pada proses ini, nanti setelah pembasahan ini akan dilewatkan pada heating zone atau drying zone. Sehingga air-air pembawa yang berbentuk aqueous dispersion tadi atau pelarut organik yang kita gunakan itu akan menguap. Kalau dispersi ya partikel, jadi partikel-partikel atau molekul-molekul tadi menyatu
berdekatan. Jadi ketika molekul atau partikel tadi menyatu berdekatan, dia akan terbentuk adesi. Jadi akan ada gaya tarik-menarik di situ, ya. Ada adesi. Nah, kemudian setelah adesi, karena sifatnya ini sama, dan airnya terus menguap, atau pembawanya terus menguap, nanti terbentuk mekanisme yang kita sebut dengan coalescence. Jadi droplet-droplet atau partikel-partikelnya nanti akan bergabung menjadi satu kesatuan. Diikuti dengan penguapan pelarutnya. Karena pada proses ini, pelarutnya menguap itu akan menghasilkan pori-pori. Nah, pori-pori itu bisa kita tutup dengan yang kita sebut proses curing. Nah, proses curing ini biasanya itu adalah suatu proses yang kita gunakan untuk meningkatkan kekerasan atau meningkatkan robustness dari lapisan penyalut, utamanya polimer. Jadi polimer itu harusnya ya, polimer itu ketika nanti pelarutnya menguap, dia akan bentuk suatu lapisan. Nah, fleksibilitas dari lapisan itu dipengaruhi oleh plasticizer, kemudian suhu, kelembapan, dan lamanya proses coatingnya tadi. Kemudian setelah coalescent, ini nanti akan terbentuk pori-pori. Nah, pori-porinya ini nanti itu bisa kita optimalkan dengan yang namanya proses curing. Curing ini bisa kita gunakan panas. Jadi proses curing ini bisa kita misalkan pada proses penyalutan, kita salut, kemudian setelah selesai nozzle-nya, spraynya ini kita hentikan, nanti kita akan panaskan. Biasanya misalkan panasnya kita buat 70-60 pada beberapa waktu, tetap kita putar saja. Nanti lapisan polimernya itu akan menjadi keras. Kalau menjadi keras, menjadi kuat, nanti tipis saja dia sudah kuat. Mampu menahan tahanan mekanik dari si tablet tersebut. Nah, pada proses ini, nanti akan membuat si salut ini menjadi lebih kuat. Nah, ini bisa diaplikasikan untuk kontrol rilis. Bisa juga kita aplikasikan untuk immediate release. Tapi perlu kita ketahui bahwa curing ini akan berakibat pada hardening structure pada si polimer. Harusnya nanti hancur atau disolusinya ke 30 menit sudah mencapai misalkan 80%, gara-gara kita curing, nanti tambah kuat, hancurnya tambah lama, bisa jadi disolusinya tidak memenuhi. Jadi proses-proses yang ada di dalam coating teknologi ini harus dioptimasi sedemikian rupa. Jangan sampai terjadi perubahan atau penyimpangan variabel sehingga nanti menyebabkan lapisan penyalutnya ini menjadi lebih keras. Dan obatnya tidak bisa keluar. Nah, itu sangat mempengaruhi kinerja dari suatu sediaan. Jadi skema sederhananya semacam ini dan lebih simpel, hanya satu tahap itu saja bisa kita ulang-ulang. Karena tahapnya ini sama ya tidak bermasalah, kita ulang-ulang terus. Artinya pengulangan itu juga ada justifikasinya. Apa tujuan pengulangannya? Oh, misalkan untuk kontrol rilis atau penghantaran terkendali. Itu bisa kita ulang-ulang, kita pertebal lapisannya. Tapi kalau untuk test masking atau untuk ambient protectant itu relatif terbatas sekali. Tidak perlu kita ulang-ulang terlalu banyak. Nah, jadi itu adalah dasar skematis dari proses coating. Jadi intinya itu adalah pembentukan lapisan film ketika dispersi dari polimer yang berbasis air ini menguap airnya atau pada penguapan pembawa pada pelarut organik. Sehingga nanti terbentuk lapisan tipis, yang mana lapisan tipis itu kita sebut dengan film. Nah, film ini yang digunakan untuk menyalut tablet tersebut. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa fundamental terkait dengan proses coating ini sangat kritis sekali. Jadi berbeda dengan sugar coating yang tidak terlalu kritis tahapnya, tapi tahapnya banyak. Tapi kalau polymeric coating ini prosesnya kritis, tahapnya cuma satu. Nah, itu adalah gambaran terkait dengan skematis sederhana dari proses penyalutan dengan teknik polymeric coating.
Demikian diskusi kita pada topik polimerik kuting ini. Nanti kita akan lanjutkan pada bagian kedua. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.